Kampanye Akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diawali di Kota Bandung dengan menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan grup band Slank. Menurut Ganjar, Bandung merupakan lokasi yang penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno juga mendapatkan inspirasi soal ideologi dari seorang petani di Kota Bandung bernama Pak Marhen. Untuk itu, Ganjar berjanji isu pangan serta kesejahteraan petani menjadi salah satu program utama. Ditemani Marwarar Sirait dan sejumlah pendukungnya, Prabowo Subianto berjoget di atas panggung saat kampanye Akbar di Majalengka, Jawa Barat. Dalam orasinya, Prabowo menyatakan jika mendapatkan mandat dari rakyat menjadi presiden, dia akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi anak dan bekerja sekeras-kerasnya untuk melanjutkan program Presiden Jokowi. Diawali dengan senam massal, para pendukung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye Akbar perdana yang digelar di Tangerang, Banten. Anies menilai kampanye adalah peluang terbesar untuk bertemu dengan banyak kalangan masyarakat, termasuk pemilih loyal pasangan Amin. Anies percaya momentum ini bisa meraup suara rakyat di berbagai wilayah. Lalu, apakah kampanye Akbar ini memang efektif untuk meraup suara masyarakat saat pemungutan suara? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, model kampanye dengan memobilisasi massa aksi tidak akan terlalu berpengaruh banyak pada elektabilitas. Pasalnya, kelompok suara yang tersisa dan masih belum menentukan pilihan mayoritas merupakan kelompok pemilih rasional. Senada dengan Agung, pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi menilai, tren elektabilitas pasangan Capres-Cawapres akan sulit berubah jika hanya mengandalkan kampanye Akbar semata. Kebanyakan massa yang hadir dalam kampanye Akbar dikarenakan faktor mobilisasi dari tim pendukung dengan iming-iming berupa uang, hadiah, ataupun cindera mata lainnya. Sesuai jadwal dari Komisi Pemilihan Umum, kampanye Akbar digelar mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Lalu seberapa efektif kampanye Akbar untuk menggait simpati para pemilih akan saya diskusikan langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak Caca. Mas Umam, hari ini banyak yang semua kontestan melakukan kampanye Akbar, salah satunya tentunya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Melakukan kampanye Akbar di daerah Jawa Tengah. Nah, saya mau memberikan sedikit konteks, jadinya sebelum ini Prof. Mahfud ini pada saat kampanye Akbarnya menegaskan komitmennya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Tadi beberapa menit yang lalu Mahfud MD menyatakan bahwa komitmennya untuk mundur ini adalah komitmennya bersama dengan calon presidennya, yaitu Ganjar Pranowo. Namun, Mahfud MD menyatakan bahwa mundurnya nanti pada saat yang tepat. Nah, sebenarnya yang dinanti sama Mahfud MD ini apa? Saat yang tepat ini kira-kira apa? Kapan? Karena kalau kita berbicara mengenai waktu yang tepat, 14 Februari ini tinggal 21 hari lagi, Mas Umam. Ya, terkait dengan keputusan Pak Mahfud selaku Menko Polhukam sekaligus di saat yang sama juga saat ini menjadi kontestan sebagai Cawapres di kubu 03, memang akan jauh lebih efektif bagi beliau untuk menjangkau basis pemilih yang baru, terutama dari segmen undecided dan juga swing voters. Kalau misal kemudian Pak Mahfud memang betul-betul terlepas dari rutinitas tanggung jawab dalam konteks ini sebagai Menko Polhukam. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian itu dilakukan menjadi cukup logik. Karena misalnya dalam debat keempat kemarin, hampir semua narasi dan juga basis argumen yang diajukan oleh Pak Mahfud betul-betul menunjukkan karakter oposisi dan betul-betul narasi kritis yang merepresentasikan
karakter dan juga sikap dan juga positioning politik dari PDIP yang sudah membangun front dan sekaligus jarak dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Oleh karena itu kalau misal memang itu disampaikan ada komitmen untuk mundur, barangkali itu akan jauh lebih efektif untuk melakukan penetrasi di basis pemilih loyal, sekaligus juga mengekspand basis kekuatan di swing voters maupun undecided voters. Akan tetapi kalau misal merujuk kembali pada anak kalimat dari statement Pak Mahfud tadi, tampaknya hal itu hanya sekedar informasi yang sifatnya belum firm, yang kemudian masih mencoba untuk mengulur waktu, mencari posisi yang tepat. Itu artinya bahwa sebenarnya beliau masih belum akan melakukan keputusan untuk mundur dari pemerintahan saat ini dalam waktu dekat. Nah, hal ini yang kemudian tampaknya perlu dicermati lebih detail, karena bagaimanapun juga kubu 03 yang secara elektabilitas tentu per hari ini masih berada di bawah 02, bahkan dalam beberapa survei lintas lembaga berada di bawah kubu 01, maka diperlukan proses akselerasi. Nah, upaya akselerasi itu adalah ketika capresnya Mas Ganjar dan juga cawapresnya Pak Mahfud betul-betul bisa mengoptimalkan waktu yang tersisa. Praktis ini hanya tinggal 3 minggu, bahkan kalau misal kita letakkan pada basis kampanye yang hanya dibatasi sampai tanggal 10 Februari, maka betul-betul sangat terbatas. Yang bisa dilakukan adalah penetrasi lebih tajam dan juga upaya menjangkau lebih luas, terutama segmen undecided dan juga swing voters. Terkait dengan konteks ini juga, maka kampanye akbar dengan melibatkan mobilisasi kekuatan pemilih yang bisa berkisar sekitar 10.000 naik dari basis pemilih masing-masing capres-cawapres, betul-betul harus bisa dioptimalkan sebagai sebuah sarana untuk mengkonsolidasikan pemilih, terutama bukan dari segmen kader partai-partai pendukung, tetapi betul-betul masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh infrastruktur pemenangan mereka. Kalau misal kemudian mereka bisa menjangkau kekuatan suara di luar sosialisasi yang biasanya, di luar door-to-door canvassing yang selama ini sudah digarap, maka kemudian proses yang ada ini bisa menjadi instrumen untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang sudah tersisa. Tetapi kalau misal lagi-lagi hanya inward game, hanya memainkan konsolidasi basis pemilih loyal yang sudah ada, yang sudah tergarap, yang sudah tersosialisasikan selama ini, memang kampanye akbar menjadi kurang efektif untuk dijalankan. Demikian, Mbak Caca. Baik Mas Umam, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai efektivitas kampanye akbar, tadi ada pernyataan yang menarik dari Mas Umam mengenai pernyataan Mahfud MD. Sebenarnya akan lebih efektif untuk akselerasi dan juga penetrasinya jika mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Capresnya pun Ganjar Pranowo setidaknya sudah 2 kali bicara bahwa menginginkan cawapresnya ini untuk mundur. Namun keputusannya belum hingga detik ini. Apakah ini strategi yang justru yang dinilai bisa juga mengakselerasi elektabilitas mereka dalam kampanye akbar ini? Iya, di dalam konteks upaya untuk mengakselerasi sekaligus mengkonsolidasikan elektabilitas, memang akan jauh lebih memungkinkan kalau misal kemudian Pak Mahfud betul-betul lepas dari tanggung jawab struktural. Maka kalau misal kemudian bisa lepas, hampir setiap hari Pak Mahfud bisa kemudian melakukan sosialisasi, melakukan door-to-door canvassing bahkan, tanpa kemudian terbebani jadwal. Karena praktis kalau misal kemudian masih berada di posisi yang sama, Pak Mahfud dalam 1 minggu hanya bisa kampanye di akhir pekan, Sabtu Minggu, atau mengambil cuti. Dan cuti pun juga dalam aturan mekanisme di PKPU juga ada batasnya. Nah, maka kemudian akan jauh lebih efektif kalau misal beliau seperti yang disarankan oleh Mas Ganjar selaku capres di kubu 03, maka keputusan itu betul-betul harus diambil secara cepat. Praktis 3 minggu waktu tersisa dan jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari. Akan tetapi, kalaupun kemudian ada basis argumen atau rasa yang barangkali keberatan atau bahkan mengindikasikan kehati-hatian Pak Mahfud untuk tidak gerusa-gerusu, begitu saja mundur dari posisi Menko Polhukam, barangkali juga ada judgement-nya.
Karena dengan berada di posisi Menko Polhukam, Pak Mahfud tentu tetap memiliki akses informasi, akses data yang barangkali bisa memperkuat infrastruktur pemenangan sekaligus juga tim dari kubu 03. Misalnya, kalau misal kemudian ada kekhawatiran yang selama ini sering dimunculkan oleh teman-teman di PDIP tentang potensi kecurangan yang sifatnya terstruktur, masif, dan juga sistematis. Dan hal itu hanya bisa dilakukan ketika kemudian basis data dan informasinya bisa lengkap. Dan di dalam konteks ini, Pak Mahfud selaku Menko Polhukam barangkali memiliki akses untuk proses pembuktian itu. Kalau lepas dari infrastruktur kekuasaan negara, maka rasa-rasanya tidak mudah. Karena dalam aturan di Bawaslu, pembuktian itu harus menunjukkan basis data yang betul-betul mengkategorikan sebagaimana dalam definisi di Undang-Undang Pemilu, sistematis, terstruktur, dan masif itu terjadi di 50% wilayah di Indonesia. Itu artinya sebenarnya ada strategi yang luar biasa. Berarti itu artinya ada hitung-hitungan strategi juga. Mengapa Mahfud MD belum mundur? Iya, saya menduga Pak Mahfud betul-betul mengkalkulasikan sikap dan juga keputusan itu, sehingga kemudian tidak gerusa-gerusu untuk mundur dari posisi yang ada saat ini. Baik, Mas Umam. Kemudian kita ke kampanye akbar yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Umam, bahwa jangan hanya mengkonsolidasikan pemilih yang sudah biasa ditemui. Namun belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, sebenarnya kan lebih banyak memobilisasi pemilih-pemilih yang sudah biasa mereka temui, pemilih-pemilih partai pengusungnya, bahkan juga diiming-imingi. Lalu sebenarnya seberapa efektif akhirnya selama ini kampanye akbar? Ya, Mbak Caca, ada dua skenario besar. Pertama, kalau misal kemudian dalam kampanye-kampanye besar atau rapat umum atau kampanye akbar, yang kemudian basis masanya berasal dari upaya untuk mengkonsolidasikan sekaligus memobilisasi basis pemilih yang sudah ada, besar kemungkinan hal itu ditujukan terkait dengan konteks cywar. Karena dalam konteks momentum yang semakin cepat, semakin waktu yang sangat terbatas ini, ketika kemudian mesin politik mampu menunjukkan basis kekuatan suara dalam bentuk massa yang termobilisasi dengan efektif, maka hal itu bisa menunjukkan kepada publik dalam konteks psikologi politik, mereka siap untuk bertarung, mereka siap untuk berjalan di dalam konteks pemenangan sehingga sampai di TPS yang akan datang. Tetapi di saat yang sama, kalau misal itu dilakukan, plus minusnya, positifnya tadi bisa memenangkan cywar bahwa ini solid, infrastruktur pemenangan berjalan. Tetapi efek negatifnya adalah ini menjadi sebuah proses yang sifatnya hanya internalisasi saja. Jadi upaya penebalan itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau misal infrastruktur pemenangan dari masing-masing paslon, capres-cawapres, bisa melakukan bukan hanya menjaga, meyakinkan basis pemilih loyal tetap terjaga, tetapi di saat yang sama bisa melakukan ekstensifikasi basis pemilih baru yang selama ini tidak tergarap, maka itu akan jauh lebih memungkinkan untuk mendapatkan insentif elektoral yang memadai. Karena begini, Mbak, kalau kita merujuk pada basis data di Pilpres misalnya 2019, yang ada di Jawa Timur itu ada sekitar 33 DPT. Kemudian di Jawa Tengah ada sekitar 31 DPT dan sebagainya. Tetapi ada sekitar 7 juta di Jawa Timur yang tidak tergarap, 6 juta suara di Jawa Tengah yang tidak tergarap, dan juga sama sekitar 7 juta di Jawa Barat yang juga tidak tergarap. Artinya apa? Ada segmen pemilih yang selama ini nganggur, tidak digarap oleh siapapun, dan kalau misal ini bisa dioptimalkan, tentu akan jauh lebih memungkinkan bagi capres-capres untuk memperkecil kekalahan sekaligus untuk mempertebal kemenangannya. Jadi ada dua skenario tergantung tujuannya ya, untuk memenangkan cywar, untuk memperlihatkan kesolidan atau untuk penebalan suara. Antara dua itu ya, Mas Umam. Kalau misal kemudian, betul Mbak Caca, kalau misal kemudian dua-dua strategi itu kemudian bisa dijalankan secara beriringan, dalam konteks cywar tentu bisa mengoptimalkan dalam upaya
bagaimana memastikan misalnya basis pemilih yang sudah tersosialisasikan, sudah dilakukan canvassing selama ini bisa tetap, tetapi di saat yang sama ekstensifikasi basis pemilih baru, terutama dari segmen undecided voters bisa dioptimalkan, terutama di wilayah basis Jawa. Karena Jawa sendiri memiliki populasi yang sangat besar, dan di dalam konteks Pilpres kita tahu sendiri, menggunakan sistem OPOVOV, one person, one vote. Kalau misal kemudian bisa dioptimalkan, mengambil ceruk terbesar yang selama ini tidak tergarap di Jawa Barat, sekitar 7 juta, di Jawa Timur sekitar 7 juta, dan juga di Jawa Tengah sekitar 6 juta, maka tentu potensi kemenangan akan jauh lebih memungkinkan untuk dilakukan. Baik Mas Umam, kemudian kita berbicara mengenai gaya kampanye Akbar. Gaya seperti apa yang sebenarnya efektif? Gaya yang banyak gimmick kah? Karena kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya tentunya lebih banyak nyanyi bersama, joget bersama, dan juga ada slogan-slogan yang lebih banyak keluar di kampanye Akbar dibandingkan dengan visi misi ataupun program-program. Sebenarnya apakah memang lebih efektif dengan gimmick-gimmick ini di kampanye Akbar? Iya, sebenarnya ini kalkulasi dalam konteks teknis, Mbak Caca. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah forum besar dengan skala massa yang sangat masif, memang tidak mudah untuk bisa menahan massa pada satu konteks momentum waktu tertentu dalam durasi yang cukup panjang. Maka yang bisa dilakukan adalah ketika kemudian terjadi penebalan massa, kemudian dilakukan dalam waktu yang relatif lebih terukur, tidak lebih dari 1 jam misalnya, supaya kemudian massa tidak mudah mencair. Karena beberapa pengalaman sudah terbukti, misalnya di GBK, ada sejumlah partai melakukan konsolidasi nasional, luar biasa, tetapi hanya dalam hitungan 1,5 jam, massa yang sudah terkonsolidasi berkumpul begitu tertib dengan cepat mencair begitu saja. Maka dalam konteks ini memang ada pertimbangan teknis. Maka dalam konteks gimmick, memang barangkali mendapatkan porsi yang lebih besar. Tetapi yang terpenting substansi pesan, materi yang perlu disampaikan kepada publik, visi, misi tetap menjadi prioritas utama. Selebihnya, maka kemudian terkait dengan masing-masing dinamika massa yang dimobilisasi oleh masing-masing kekuatan yang sedang berkontestasi. Maka di level ini memang akan ditentukan bagaimana kemudian masing-masing capres-cawapres menentukan prioritas mana. Apakah substansi ataukah gimmick, yang terpenting adalah menunjukkan bahwa infrastruktur mesin politik mereka betul-betul siap bertarung di 14 Februari 2024 ini. Mbak Caca. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Chairul Umam telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.